Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Islahuddin dan ini bintang tamu saya Mas Firosunuha Anabil ya. Ini pada siang hari ini saya ingin membahas mengenai gender. Ini podcast yang berjudul Peran Pemuda dalam Memajukan Bangsa di Era Milenial. Jadi begini Mas Firos, kita kan sebagai pemuda, ini kira-kira kita bisa melakukan hal apa untuk memajukan bangsa di era milenial ini? Saya ingin membahas mengenai gender, biar bangsa ini mindsetnya bisa lebih maju untuk memajukan bangsa. Saya ketika memakai hand body, ketika saya menangis itu masih dikatakan lemah oleh beberapa orang Indonesia. Apakah itu nggak wajar sih atau bagaimana? Sebenarnya wajar-wajar saja ya Mas. Cuman mungkin dari mereka yang dimaksud mereka itu mungkin Anda terlalu feminin, bisa dibilang seperti itu ya Mas. Mungkin kalau feminin lebih ke perempuan ya, tapi sebenarnya kalau cowok itu tetap punya sifat-sifat feminin seperti itu. Jadi cowok tidak selamanya harus maskulin ya? Iya. Tetap ada femininnya. Pasti ada. Ya. Ini kan yang banyak digaungkan ini kesetaraan gender. Banyak mereka di luar sana yang beranggapan kalau wanita kebanyakan ditindas. Sampai lupa kalau banyak laki-laki yang ditindas atas ketidaksetaraan gender itu tadi. Saya tuh dulu pernah baca artikel Mas. Katanya di rumah sakit jiwa itu lebih banyak cowoknya. Karena apa? Karena cowok kalau sedih, emosi itu menangis, tidak diungkapkan secara emosional, menangis. Akhirnya dipikirkan stres, gila akhirnya. Ya, depresi akhirnya. Karena mereka kebanyakan dari cowok merasa mereka itu bisa menyelesaikan sendiri ya. Iya. Seperti itu, akhirnya mereka memendam sampai akhirnya depresi. Seperti itu kira-kira. Kira-kira gini Mas, kita kan sebagai pemuda nih ya, kira-kira biar teman-teman kita atau masyarakat di luar sana mindset mengenai gender itu bisa lebih maju gitu loh, tidak menganggap laki-laki yang menangis itu lemah. Bagaimana caranya kira-kira? Soalnya kan banyak masyarakat di luar sana masih menganggap laki-laki nggak boleh. Jadi begini Mas Firos, kita kan sebagai pemuda nih ya, kira-kira peran kita tuh bagaimana agar mindset masyarakat Indonesia ini dapat lebih maju, lebih memahami mengenai gender. Soalnya masih banyak di luar sana laki-laki yang tertindas dan perempuan yang tertindas karena adanya ketidaksetaraan gender ini. Karena kultur masyarakat yang terlalu kuno dan lain-lain. Kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira mungkin kalau mengatasinya saja, kalau sekedar teori mungkin mereka bisa contoh kayak kita bisa mensosialisasikan nantinya ke masyarakat ya. Kemudian nanti kalau mungkin sudah berkeluarga, kita bisa menanamkan pada anak-anak sejak dini dan masih banyak lainnya ya. Tapi kalau dari segi praktek mungkin memang butuh kesadaran dari tiap masing-masing orang. Itu perlu adanya kesadaran ya? Iya, sangat penting karena kesadaran sangat penting ya. Kalau sekedar teori aja mungkin banyak, tapi kalau kesadaran dan prakteknya itu mungkin masih belum bisa diterapkan. Bukan tidak bisa, belum bisa. Masih belum bisa. Nah, kira-kira tips dari Mas Firos untuk menyadarkan mereka yang belum sadar bagaimana? Mereka kan sudah paham, cuma belum sadar. Ini harus bagaimana mereka biar sadar ini? Atau harus menunggu hidayah dari Tuhan atau bagaimana? Bisa dibilang seperti itu ya, bisa menunggu hidayah terlebih dahulu baru mereka sadar, atau mungkin dapat teguran dulu dari Tuhan gitu ya. Ya baik, mungkin kita sebagai pemuda akan mensosialisasikan mengenai pentingnya pemahaman gender ini. Karena banyak di luar sana ada ketimpangan mengenai gender ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Firos tadi, memberikan pendidikan gender sejak dini. Kita harus memahamkan kepada anak kita bahwa wanita itu tidak orang lemah dan laki-laki bukan orang kuat yang berhak untuk menindas perempuan.
Karena sejatinya mereka kan sama derajatnya, memiliki peran sosial yang sama. Kalau laki-laki bisa menjadi presiden, wanita pun juga. Seperti contohnya sudah dicontohkan oleh Ibu Megawati, Ya, presiden Bu kita ya. Megawati. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin perempuan ya. Tapi itu sudah mulai dipahami sedikit oleh masyarakat. Ya. Tapi dengan penanaman sejak dini itu tadi, anak-anak mulai paham bahwa laki-laki itu bukan superior yang berhak untuk menindas perempuan. Dan perempuan bukan orang lemah yang berhak untuk ditindas oleh laki-laki. Pemahaman seperti inilah memang perlu ditanamkan sejak dini ya Mas Firos. Ya, perlu, sangat perlu. Karena kalau memang tidak sejak dini, penanaman perihal kesetaraan gender itu juga termasuk attitude ya Mas. Attitude juga ya? Attitude juga, karena di dalamnya terdapat attitude. Kalau nggak diajarkan mungkin kedepannya ke lawan jenis, mungkin anaknya nanti cowok atau gimana. Kalau cowok mungkin bisa sering-sering menyakitin perempuan, mengghosting, Menyakiti perempuan. Jadi kalau ada korban cewek yang di PHP sama cowok itu salahnya siapa? nggak ada salahnya. Oh, Mas, nggak ya. ada salahnya Nggak ada ya. yang salah ya Mas ya. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun Iya. berarti ya. Jadi cukup solusinya kita memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat sejak dini. Ya seperti itu ya Mas. Karena senjata untuk melawan kebodohan adalah edukasi. Edukasi. Betul, betul, betul. Sekarang 11 masih November Mas ini. Ya, masih November. Mungkin cukup itu dari kami. Saya Ahmad Salahuddin dan sahabat saya Nur Nabil. ya, berikan edukasi sejak dini untuk memberi pemahaman gender. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.